Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, perkenalkan sebelumnya saya Khairul Anam dari kelas 1B akan menjelaskan sebuah pengertian landasan histori pendidikan. Landasan histori pendidikan dapat didefinisikan sebagai rangkaian sejarah panjang mengenai pendidikan yang berlangsung dari masa yang lalu dan menjadi sebuah acuan. Penyelenggaraan pendidikan di masa yang lampau ini disebabkan karena penyelenggaraan pendidikan di masa kini tidak dapat dilepaskan dari peran pendidikan pada masa lampau. Yang kedua, pendidikan pada zaman purba. Setiap generasi pasti memiliki berbagai macam latar belakang yang berbeda. Pada tahun 1500 sebelum Masehi yang lalu digadang-gadang memiliki kebudayaan bernama budaya Neolitik. Pada masa itu, mumpuni itu, manusia banyak menganut pendidikan di zaman ini tidak lain untuk mengajarkan generasi mudanya mengenai teknik bertahan hidup seperti berburu dan lain sebagainya. Mencari nafkah dari alam, religius, dan hidup harmonis di masyarakat. Pada masa itu, kurikulum pendidikannya berupa keyakinan. Yang kedua adalah pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Tahun 1596, Belanda mulai menampakkan kakinya di Indonesia dengan tujuan awalnya untuk melakukan kegiatan berdagang. Kemudian, tepat pada tahun 1602, Belanda mendirikan POC yang merupakan perusahaan perdagangan. Akibat kekuatan POC itu yang diserahkan pada pemerintah kolonial bertepatan pada 1800 sampai 1942, Indonesia menjadi negara jajahan pemerintah kolonial Belanda. Nah, selanjutnya, pendidikan yang digagas kaum pergerakan kebangsaan atau disebut dengan pergerakan nasional. Setelah saya memahami penyelenggaraan pendidikan di masa kolonial Belanda, dapat ditarik kesimpulan bahwa Belanda hanya ingin menciptakan tenaga kerja yang murah untuk dipekerjakan dan bukan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini yang mendasari adanya perubahan fokus utama perjuangan bangsa Indonesia. Pada awalnya, Indonesia berfokus pada perjuangan fisik dan kini lebih mentitik beratkan di perjuangan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu lahirlah sekolah partikelir atau perguruan nasional yang awalnya hanya memiliki dua corak. Yang pertama adalah sekolah politik seperti Taman Siswa, INS, Kayu Tanam, dan Kesatriaan Institut. Dan yang kedua adalah sekolah agama seperti sekolah yang digagas oleh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah pendidikan zaman di militerisme Jepang. Pada awal kedatangan di tanggal 1 Maret 1942, Jepang menyadari bahwa alat untuk mempropaganda bangsa Indonesia adalah berupa pendidikan. Maka Jepang berbuka kembali sekolah-sekolah yang ditutup pada masa Hindia Belanda. Nah, jadi kesimpulannya adalah penyelenggaraan pendidikan di masa kini tidak pernah terlepas dari peran pendidikan di masa lampau. Berkat terselenggaranya pendidikan di masa lampau, kini kita dapat menikmati pendidikan modern, pendidikan yang fasilitasnya bagus, serba mewah, sesuai dengan jalannya ekonomi sekarang dan teknologi sekarang. Dan pendidikan di dunia mulai ketika muncul peradaban di muka bumi ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua. Dan mudah-mudahan mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.